Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita awali pengajian pada subuh ini dengan senantiasa memohon ampun kepadanya atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita di masa kini, masa lalu dan masa yang akan datang. Semoga kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini senantiasa diberikan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menemukan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Baitul Amal beserta jajarannya, para pengurus, Bapak Ibu, hadirin jamaah masjid yang berbahagia. Di dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan membicarakan sebuah tajuk yang cukup istimewa untuk kita ketahui, yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan ujlah, termasuk apa kepentingannya ujlah, kapan kita harus berujlah, dan siapa saja orang-orang yang harus berujlah. Mudah-mudahan materi ini akan menjadi pengetahuan dan sekaligus menjadi amaliyah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pungkiri, kita sebagai manusia sosial, manusia yang diperintahkan oleh Allah dengan kewajiban sebagai hambanya dan juga sekaligus sebagai khalifahnya di muka bumi, akan senantiasa menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin amat bertentangan dengan apa yang kita kehendaki. Oleh karena itu, bagaimana kita seharusnya bersikap di dalam menghadapi situasi seperti itu. Nah, konsep uzlah ini mudah-mudahan menjadi bahan bagi kita bagaimana seharusnya kita menyikapi situasi yang demikian. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan itu, marilah kita coba memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi khabarin akhar lil Haris bin Amirah annahu sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Diriwayatkan hadis ini mengatakan demikian, in yudfa'an umrika fasayati alaika zamanun. Maka apabila, kata Nabi, kamu diberikan umur yang panjang. Ini disampaikan di tengah-tengah para sahabatnya. Izyudfa'an umrika, apabila kamu diberikan umur yang panjang pada dirimu, fasayati alaika zamanun,
maka kamu akan menemukan suatu zaman kelak, kata Nabi, akan menemukan suatu zaman, suatu keadaan. Apa itu? Kasirun khutoba'uhu. Pada saat itu kamu mendapati banyak sekali orang-orang yang ahli pidato. Banyak orang-orang ahli pidato, banyak orang-orang ahli ngomong, ahli ceramah. Ini sudah disyaratkan Bapak Ibu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan yang akan kita jumpai. Salah satunya adalah pada saat itu kasirun khotoba'uhu, banyak orang-orang yang berceramah, pandai berceramah, pandai ngomong, pandai pidato. Kemudian qalilun ulama'uhu, sedikit sekali para ulamanya, sedikit sekali orang-orang yang berilmu. Nah, ini tentu saja kontradiktif. Ini disampaikan menunjukkan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tidak baik-baik saja. Ini suatu situasi, suatu kondisi di mana pada zaman itu kondisi yang tidak baik-baik saja. Apa cirinya kondisi atau zaman yang tidak baik-baik saja itu? Yang pertama adalah banyak orang yang ahli ngomong, ahli pidato, ahli ceramah. Gitu. Nah, tentu saja ahli ngomong ini bukan hanya di depan forum, mungkin di dalam situasi tertentu atau kumpulan-kumpulan tertentu banyak orang yang pintar ngomong gitu. Tetapi sedikit orang yang berilmunya. Ini kan kontradiktif, Pak. Orang banyak yang pintar ngomong tapi sedikit orang yang berilmu. Berarti banyak orang yang pintar ngomong, yang suka ngomong tanpa ilmu. Nah, gitu berarti kondisi tidak normalnya teh. Kan idealnya kalau orang banyak ngomong itu pasti diiringi dengan ilmu. Ternyata ini enggak. Kasirun su'aluhu, banyak orang yang meminta. Banyak orang yang meminta. Jadi barang pentawe gitu. Dalam urusan apapun banyak orang yang meminta-minta. Yang meminta-minta ini bukan berarti orang yang meminta-minta di pinggir jalan atau datang, bukan. Jadi lebih banyak orang yang menuntut haknya. Maksudnya di sini banyak orang yang lebih banyak menuntut haknya. Qalilun mu'tuhu, sedikit sekali orang yang memberi, sedikit sekali orang yang memenuhi kewajibannya. Berarti hak banyak dituntut tetapi kewajiban sedikit ditunaikan. Nah, itu banyak nudemo ini kan menuntut sesuatu, meminta sesuatu, tapi yang demo sendiri sedikit menunaikan kewajibannya. Namun kewajibannya teh menjaga fasilitas negara gitu kan, menjaga jangan sampai terjadi kerusakan, itu kewajibannya. Yang menuntut hak itu hak dituntut tetapi kewajibannya sebagai orang yang meminta tidak ditunaikan, atau sedikit melaksanakan kewajiban tapi banyak menuntut haknya. Kemudian al-hawa'u fihi qaidul ilmi, hawa nafsunya menuntun ilmunya. Nah, ini penyebabnya. Kalaupun dia berilmu tapi ilmunya dituntun oleh hawa nafsu, ya, ilmunya dituntun oleh hawa nafsu. Jadi segala sesuatu yang dipikirkannya, diperbuatnya, bahkan ketika dia menggunakan ilmunya itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, ini kondisi yang tidak baik-baik saja ini. Kondisi yang penuh dengan fitnah yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Melihat situasi yang demikian, tentu saja para sahabat terkejut karena pada saat itu belum terjadi, Pak. Karena di sini dikatakan jika kamu punya dikaruniai umur panjang nanti akan menemukan kondisi seperti itu. Berarti pada saat itu belum terjadi. Melihat situasi yang seperti itu terkejut sahabat. Karena apa, Pak? Karena pada zaman Nabi menyampaikan itu kondisinya baik-baik saja. Teka bayang dengan kondisi seperti itu gimana gitu kan. Gimana kondisi seperti itu? Sehingga timbullah pertanyaan,
Qala, para sahabat bertanya, wa mata dzaka? Itu kondisi seperti itu tuh bagaimana gitu? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya atau ciri-cirinya kondisi seperti itu ada pada zaman kami nanti gitu. Qala, Nabi bersabda menjelaskan kondisi itu terjadi idza umitatis salatu. Yang pertama idza umitatis shalah, yaitu ketika salat sudah diabaikan. Salat sudah diabaikan, sudah dianggap hal yang tidak penting, dimatikan salat. Ya. Orang sudah tidak mau salat, orang sudah tidak peduli dengan salat. Nah, kondisi ini kondisi yang sudah merata-rata, Pak, menganggap enteng sholat. Di satu negeri itu sudah betul-betul menyepelekan sholat, ya, menyepelekan, bukan sekedar tidak mau. Kalau di sini yang namanya umimati sholat ini berarti umitati sholat ini bukan sekedar tidak mau, tapi betul-betul menyepelekan. Ada orang yang belum sholat atau tidak sholat tapi tidak menyepelekan. Artinya dia mengakui bahwa dirinya berdosa, tidak melakukan sholat. Tapi ini betul-betul menyepelekan. Sudah mah tidak sholat, menyepelekan itu. Kan payah yang begini, Pak. Lah, untuk apa sholat? Tiba lagi hidup kieu susah. Nah, ini menyepelekan namanya. Untuk apa sholat? Tuh banyak yang sholat tapi hidupnya tetap susah. Nah, ini namanya menyepelekan. Sudah mah dia tidak sholat tapi menyepelekan perkara sholat. Nah, itu. Ini kondisinya seperti itu. Wa kullitur risya'a wa kubilatir risya'a. Kemudian banyaknya rasuah, banyaknya rasuah. Sudah diterima rasuah-rasuah ini sogok menyogok, sudah berlaku yang namanya sogok menyogok. Sholat disepelekan, sogok menyogok berlaku. Apa aja itu harus pakai sogok menyogok gitu. Rek digawe kudu nyogok, supaya berhasil urusan tertentu kudu nyogok. Nah, ini zaman Nabi, Pak, disampaikan. Padahal di zaman Nabi belum ada yang begitu. Tapi Nabi dengan wahyu dari Allah sudah disampaikan, engke mencukur akan terjadi gitu tah gitu. Sekarang kita selusuri Pak satu persatu yang disampaikan oleh Nabi ini terjadi belum di zaman kita gitu. Pikir-pikir hampir semua disampaikan Nabi terjadi. Inilah yang disebut dengan zaman akhir. Inilah yang disebut dengan zaman fitnah. Ini disampaikan supaya kita memahami kondisinya, Pak. Jadi kalau kita memahami, kita tidak terlena teing dalam situasi seperti itu. Jangan terlalu enak teing sehingga kita hanyut dalam situasi yang tidak baik-baik saja, padahal sudah diperingatkan oleh Nabi. Tapi karena kitanya lalai, tidak mengerti, ya, tidak tahu, tidak mau ngaji, akhirnya ke bawah hanyut. Nabi menyampaikan ini tentu saja karena kasih sayang beliau kepada umatnya. Dalam bahasa Sunda makarunyaeun, jangan sampai umatku nanti di akhir zaman terjerumus, ya, ke dalam kecelakaan. Jadi pada zaman itu terjadi rasuah, sogok menyogok, dan kejadian seperti tadi. Perkara-perkara maksiat seperti gitu teh sudah dianggap biasa. Nah, ini jadi parahnya teh tidak baik-baik saja teh bukan sekedar kejadian dilakukan tapi dianggap biasa. Ini dianggap biasanya ini. Tidak sholat dianggap biasa. Pokoknya kemungkaran dianggap biasa. Perbuatan dosa dianggap biasa. Termasuk di sini sogok menyogok dianggap biasa. Bahkan tidak dianggap dosa. Yang menyogok tidak merasa berdosa, yang menerima sogokan tidak merasa berdosa. Padahal efeknya luar biasa, Pak. Efeknya apa? Jadi tidak profesional.
Padahal segala sesuatu itu kan harus ditempatkan pada ahlinya. Mendudukan orang pada jabatan tertentu kan harus sesuai dengan ahlinya. Tapi karena dengan adanya sogokan, orang didudukan di jabatan tertentu tanpa dengan keahliannya. Sahawe, siapa saja yang berani pasang duit didudukan di jabatan tertentu. Efeknya apa? Jelas pelaksanaan itu tidak akan profesional. Karena tidak dilakukan dengan ahlinya. Nah ini kalau terjadi seperti ini bahaya. Yang terjadi apa? Ketidakadilan. Banyak orang-orang yang punya kemampuan lebih, punya kemampuan istimewa, keahlian tertentu, tidak bisa menduduki posisi yang sesuai dengan keahliannya karena tidak punya duit sogokan. Akhirnya yang terjadi pasti kekacauan di situ. Ada kecemburuan sosial, kekecewaan di kalangan orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan sogokan. Kemudian apalagi Pak? Ini wa yuba'ud dinu bi'aradin wasirin minaddunya. Pada kondisi seperti itu kata Nabi, banyak orang yang menjual agama demi urusan dunia. Ini parah lagi, lebih parah. Pada zaman tersebut, pada zaman fitnah itu, banyak orang yang menjual agama demi dunia, demi fulus, demi duit, demi jabatan. Ini lebih payah, lebih bahaya, lebih menyesatkan Pak. Kira-kira udah terjadi belum Pak zaman kita sekarang Pak? Banyak Pak ya. Jujur aja lah gitu. Karena kita sudah berada di zaman akhir nih. Yang namanya zaman akhir ini terjadi zaman akhir. Apa yang harus kita sikapi? Harus hati-hati dalam zaman sekarang. Jangan terbuai, tertipu oleh casing. Casing Pak. Casingnya apa? Pakaiannya jubah, sorban gede, udeng-udeng, tasbih ngebledug, pletok, 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 pletok. Ulah gede ya. Abu yu anu bedal kieu mah pasti. Casing. Kita lihat pelan-pelan ini supaya kita tidak tertipu. Jangan sampai tertipu dengan casing, dengan pakaian lahir. Di temponu itu mah pakaian nage butut, peci nage beureuh miring. Eta mah jelema teu beres. Jelema gila anu kitu mah edan. Padahal boleh jadi dia teh waliullah gitu ya. Orang yang ahli ibadah, orang yang hatinya tawadu kepada Allah, orang yang zuhud gitu. Hari kita seringkali terbuai dengan casing, dengan pakaian, dengan penampilan, dengan pembicaraan yang hebat, yang memukau. Tetapi itu semua digunakan untuk kepentingan dunia. Ini yang paling mengerikan. Karena dampaknya apa? Dampaknya akan menimbulkan banyak umat yang tersesat dengan penampilannya. Dia berbicara dengan menggunakan dalil-dalil tertentu atau dengan kemuliaan-kemuliaan tertentu. Seakan-akan dialah yang paling mulia gitu. Karena ingin dipercaya teh apa oleh umat. Di hadapan orang berpenampilan seperti apa, bicara ya dengan dalil-dalil tertentu, padahal tersembunyi niat-niat untuk kepentingan dunia, demi kepentingan cuan. Ini berarti menjual agama yang seperti gitu teh. Nah, itu akan terjadi. Dipikir-pikir, dilihat-lihat, banyak gini dengan berbagai macam versinya Pak. Dengan berbagai macam versinya. Sementara umat Islam Indonesia dengan karakteristik yang penurut ini menjadi lahan subur bagi orang-orang para penjual agama. Umat Islam yang paling nurut cuman di Indonesia Pak, sadunia. Rek suku apa saja, apalagi suku Sunda dan suku Jawa paling nurut, ditambah Madura najan keras-keras dan nurut urusan agama mah. Melihat orang dengan tampilan yang agamis, yang religius itu sudah luar biasa lah, hebatnya gitu, takzimnya Pak. Ini
yang menjadi modal utama sehingga terjadinya proses penjualan agama. Karena apa? Paling hormat kepada orang yang berpenampilan agamis. Ini ciri orang Indonesia, nggak bisa dibantah. Beneran. Makanya ketika melihat hal-hal yang kelihatannya hebat, sudah pasti berbondong-bondong mengikut dia. Ini penting penampilan hebat, sudah pasti. Fakta, Pak. Eta rek masuk akal, rek henteu, rek masuk logika, rek henteu, sesuai dengan akidah atau tidak, sesuai dengan syariah atau tidak, pokoknya mah karena penampilannya hebat, diikuti saja. Itu ciri khas orang Indonesia. Fakta, Pak. Sok tingali sekarang. Yang abring-abringan, tahu abring-abringan, berkesana rombongan banyak. Lihat. Apa mereka faham? Enggak, belum tentu. Yang penting meramai gitu. Ini potensi besar umat Islam Indonesia untuk dikibulin, dibohongin, bahkan mudah disesatkan. Beda dengan di negara lain, enggak. Macam Malaysia, Singapura, ya. Di Thailand kritis-kritis, apalagi di negara-negara Barat itu kritis-kritis, nggak mudah begitu saja. Cuma Indonesia umat Islam nu paling bager, nu paling nurut. Umat Islam Indonesia. Karena apa? Memang karakteristiknya begitu, Pak, orang Indonesia. Ciri khas negara agraris itu. Kalau di negara lain kan negara industri. Kalau negara industri cenderung panas, pakai akal. Kalau di negara agraris teh enggak. Karena apa? Sudah ayam tentem toh tora harjo. Gemahri pahloh jinawi segala ayat. Sudah tenang gitu. Ini ciri khas, maka membentuk karakter seperti itu. Nah, bila sifat-sifat tadi ada di zaman orang seperti Indonesia agraris, rentan, Pak, terkena oleh kondisi fitnah zaman. Nah, itu. Makanya najaa wa bahaka summan najaa. Nah, diperingatkan di sini, maka berhati-hatilah kamu. Berhati-hatilah kamu dalam kondisi seperti itu, gitu ya. Nah, inilah Bapak-bapak sekalian yang harus kita renungkan, kita sikapi apabila kondisi ini betul-betul sudah terjadi di sekitar kita atau di negara kita. Apa yang harus kita lakukan? Karena ini menunjukkan sikap fitnah zaman akhir zaman. Inilah yang menyebabkan timbulnya konsep uzlah. Kalau sudah seperti itu, maka kita harus berhati-hati menyeleksi, pandai-pandai menempatkan diri, jangan asal ancrum, ikut berkecimpung tanpa tahu, ya, tanpa tahu alasannya, tanpa tahu sebabnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kenapa sih harus ujlah? Di sini disampaikan Fa'in Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, kata Umar bin Khattab, kenapa harus uzlah apabila dalam kondisi yang tidak baik-baik saja seperti itu, ya. Di antaranya fil uzlati rahatun min khulata'isu. Kata Sayyidina Umar, di dalam uzlah itu rahatun min khulata'isu, itu akan mengistirahatkan atau merehatkan kita semua dari tercampurnya oleh keburukan-keburukan. Jadi menghindari kita terkontaminasi oleh berbagai macam keburukan situasi yang seperti tadi. Situasi orang yang menyepelekan sholat. Bayangkan bapak-bapak ini sudah rajin sholat, Pak. Bukan rajin sholat saja, tapi sudah rajin sholat berjamaah. Nah, kalau bapak-bapak sering kumpul dengan orang-orang yang melecehkan sholat, awalnya mungkin kuat, tapi lama-lama lah gesilah sholat berjamaah. Pertama gitu, uswed di imah lebih khusyuk, dikir bisa ribuan di masjid lah, loba jelema nutup para ruguh, como imam nage, kan gitu Pak. Kalau orang yang sudah parah itu sampai kemana-mana ngaranna ge menghasut. Komo tingali imam nage lah, jelema budak kamari keneh cenah teu ngartina naon. Terus
Sekali dia kuat, 2 kali dia kuat. Lama-lama karena nyemplung dengan orang yang menyepelekan sholat, iyalah, sumehlah saya mah. Ditambah setan Pak, nggak bisikin terus. Lama-lama sekali nggak sholat, 2 kali nggak sholat berjamaah pertama tuh. Udah berhasil nggak sholat berjamaah di rumah, karena di rumah loba ngantuk, loba nonton TV, mulai sholatnya ditunda-tunda tuh. Yang tadinya tepat waktu ditunda. Nah nanti ajalah nonton dulu. Baru mau sholat diketrok, kata temennya yang menyepelekan sholat tadi, "Uy, halo, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Naon? Lagi apa?" "Enggak." "Kemana?" "Mancing yuk." Kalau bagi hobi sudah Pak, yang sudah tadinya wudhu jadi nyekel joran, bukan pegang sejadah tapi nyekel joran. "Yulah berangkat." "Di mana?" "Di anu, dibayaran ku saya." Apalagi kalau dikasih bayaran, diongkosin, rokok aja banyak, wah mantap nih, poho karena sholat, berangkat mancing. Contoh ini Pak, contoh. Yang lain banyaklah contoh-contoh. Ini salah satu contoh, ulah kasinggung nusuk mancing. Ya, yang penting bener mancingnya, ulah sampai seperti tadi. Ini mah contoh yang buruk gitu ya. Akibat sampai melalaikan sholat akhirnya gitu. Ya, itu bisa terjadi seperti itu Pak. Kan kageser tuh. Nah ini harus ujlah. Jangan dideketan gitu. Kita harus kuat. Jangan mudah digeser, karena menggeser kebaikan menuju keburukan itu tidak sekaligus Pak. Pelan-pelan. Emang setan ngagoda sekaligus? Enggak. Iblis ngagoda sekaligus? Enggak Pak. Pelan-pelan ngagodanya. Nanti deh ada pembahasan tentang khusus tentang setan, supaya lebih serem, lebih horor nanti. Biar kita ta'arif kepada setan, supaya kita mengenal siapa sih sosok setan dengan ta'rif yang benar, ya, sesuai dengan akidah. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit Pak digesernya, seetik, nggak sekaligus, karena apalagi bapak-bapak yang sudah rajin sholat berjamaah, mual bisa sekaligus mah. Begitu mau sholat udah sampai pintu masjid, punten, tukang mancing dewa ya, datang, "Uy, lagi mana sholat berjamaah?" "Us mancing yuk." "Sholat saya mual mempan," langsung gitu mah nggak bakalan mempan Pak. Mual mempan, siapa murtad siapa gitu kan, kasar ngomongnya gitu. Nggak mempan. Tapi pelan-pelan seperti tadi, sedikit digeser. Pertama jangan sholat berjamaah dulu, lama-lama jangan sholat. Nah itu seperti itu Pak, luar biasanya. Makanya ini dikatakan dengan uzlah ini, dengan berhati-hati kita tidak menggauli, tidak mencampuri, supaya kita tidak masuk dalam golongan yang sesat tadi, yang orang-orang yang merugi. Dilakukan uzlah itu. Uzlah itu tidak mencampuri, tapi berkumpulnya dengan orang-orang yang ahli ibadah, ahli salat, ahli zikir, ahli kebaikan, ahlul khair. Ya. Kembali dari kumpulan ahlus syar, ahli keburukan, dengan ahlul khair. Nah bapak-bapak yang sekarang yang ikut pengajian, insya Allah termasuk ahlul khair, amin. Ahli kebaikan, min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ahli-ahli ilmu dan ahli-ahli kebaikan itu yang wajib digauli, dikumpuli oleh kita. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Itu kan tombo hati, salah satunya. Obat hati eta salah satunya. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Karena ketika kita berkumpul dengan orang soleh, fa insya Allah hati kita yang tadinya galau jadi tentram, anu tadinya rungsing jadi adem. Itu merupakan obat hati, Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sampai di sini dulu barangkali, kalau memang mau ada yang kita bicarakan atau dipertanyakan, kami persilahkan terlebih dahulu kepada moderator. Terima kasih Pak Ustaz. Untuk selanjutnya, apabila materi tersebut ada yang ingin dipertanyakan atau ingin di dalam lagi, kami persilahkan untuk bertanya. Ya, silakan Pak Ketua TKN. Pemanasan aja, pemanasan.
Karena ini kelanjutan dari malam ya. Iya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha untuk memahami istilah uzlah ini itu dari tadi malam ya sampai sekarang, bahwa uzlah itu mengasingkan diri dari hiruk pikuk keramaian dunia. Maka setelah dicontohkan tadi malam misalnya termasuk asbabul kahfi itu ya, asbabul kahfi itu juga seperti itu. Beberapa sudah saya cari di referensi, ternyata memang uzlah itu ada tujuan tertentu untuk membersihkan hati, menenangkan diri. Nah ini di masa Rasul kan ada Rasulullah di Gua Hira, membersihkan diri. Nah saya pertanyaannya itu adalah, kalau di era sekarang ini, nah di era sekarang misalnya di zaman teknologi yang canggih, apakah misalnya kita meninggalkan gadget, padahal itu penting, karena di sana juga banyak masalah juga sebenarnya. Maka termasuk saya pernah terjadi ya perbuatan yang tidak bagus lah gitu, karena berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, akhirnya menimbulkan masalah secara pribadi dan keluarga. Itu apakah termasuk misalnya kalau kita meninggalkan gadget itu karena tujuan menenangkan diri, walaupun itu penting. Betul. Sekarang sangat penting. Betul. Kenapa penting? Terus terang saya pernah kerja, udah sampai Keragilan, handphone ketinggalan, balik lagi. Ya. Itu saking pentingnya. Saking pentingnya handphone. Nah, jadi pertanyaannya itu, di era modern ini, kalau kita meninggalkan itu, walaupun itu penting, apakah termasuk uzlah? Kira-kira itu. Terima kasih Pak Ketua RT. Langsung aja Pak Ustadz dijawab. baiklah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Inilah zaman yang luar biasa, apalagi sekarang dikatakan zaman Gen Z gitu ya, dimana teknologi ini sudah demikian canggih sehingga konsep uzlah ini berkembang, Pak. Hanya mengacu kepada makna dasar atau esensi dasar bahwa uzlah itu apa. Intinya uzlah itu adalah menghindari situasi buruk agar kita tidak terkontaminasi oleh situasi itu. Nah, situasi buruk ini ternyata sekarang tidak manual lagi, Pak. Artinya yang namanya kumpulan buruk, kelompok buruk itu tidak harus manual di luar rumah. Karena sekarang bisa melalui rumah, melalui tangan kita, ada di genggaman kita. Karena apa? Kumpulan itu kan bukan hanya kumpulan RT, kumpulan RW, organisasi di luar. Ternyata ada kumpulan-kumpulan yang kita genggam melalui yang dikatakan pada KM tadi, handphone. Apa? Grup WA, grup medsos. Ini kan suatu kumpulan, Pak. Nah, sekarang pembahasan kita menjadi berkembang. Berhati-hati juga lah kita menjadi anggota grup. Nah, bukan sekedar kumpulan ngobrol. Anggota grup medsos, berhati-hati karena banyak korban. Betul, betul Pak Ketua DKM. Artinya uzlah ini berlaku juga, berhati-hati di situ. Jangan asal masuk grup, diajak masuk grup, asup. Wah, sehingga HP penuh ke grup-grup, terutama WA. Nah, ini juga sangat mengkontaminasi, berbahaya. Karena yang namanya orang di grup itu kan macam-macam maksud dan tujuannya, kelakuannya. Grupnya sih mungkin grup Islami di situ misalkan. Grup mujahidin, orang-orang berjihad. Ternyata lu di-upload seklik foto tepuguh. Awal-awal stiker jelma nonggeng gitu. Awewe nyengir. Awal-awal, lama-lama video. Karena memang tujuannya dia masuk ke grup itu menyusup, ingin menghancurkan orang-orang yang ada di grup. Nah, orang yang demikian langsung harus dikeluarkan oleh adminnya.
bahaya. Itu bisa terjadi, Pak. Artinya, betul apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Dekan, kita pun harus berhati-hati di situ. Untuk memilih grup, untuk memilih teman-teman yang ada di medsos. Banyak korbannya. Termasuk kasus yang menghancurkan rumah tangga. Saya pernah dilihat di TikTok, ada seorang ibu-ibu punya anak satu sampai berani cerai dengan suaminya, kabur karena pertemanannya di medsos. Itu terjadi di pulau sebelah, daerah Sumatera, dengan dijanjikan mobil Pajero gitu. Akhirnya setelah orang masih punya suami, Pak, kabur, kawin deui dengan memasukkan data menjadi seorang janda, nepi ka kituna gara-gara medsos itu, Pak. Di Facebook. Nah, artinya kita pun harus ujlah di situ. Berhati-hati. Gunakan HP ini sebagai alat dengan cerdas dan cermat dan bijaksana. Karena di situ juga akan masuk keburukan-keburukan, faham-faham, ismu dan sebagainya melalui medsos. Jadi ada sisi baiknya, sisi positifnya. Pandai-pandailah kita memilah dan memilih grup mana yang harus kita ikuti, termasuk tontonan apa yang harus kita lihat. Kita-kitalah yang bijaksana di situ untuk menentukan. Karena banyak fitnahnya di situ. Banyak menimbulkan fitnah dan sering terjadi, termasuk penipuan-penipuan, Bapak. Banyak orang yang tertipu. Makanya hati-hati ketika mengklik sesuatu link yang tidak dikenal. Termasuk hati-hati Bapak Ibu mengiring link kepada orang lain. Dikirim, akhirnya diklik oleh orang yang ternyata itu link hacker. Jebol, akhirnya banyak yang korban-korbannya itu. Uang di ATM terkuras, habis. Berhati-hati di situ, Pak. Termasuk anak dan istri kita, Pak. Kasih tahu. Karena ibu-ibu mah sok kepo. Sok hayang nyahobai ibu-ibu tuh. Begitu, nah apa sih ini? Coba dibukalah, klik. Diikuti petunjuknya. Terus masukkan verifikasi terus. 3 menit kemudian dicek m-bankingnya habis, dikuras. Makanya saya ngasih tahu ke istri, mah pokoknya kalau ada panggilan yang tidak ada namanya, ulah diangkat. Dan kedua, kalau ada sesuatu yang masuk ke WA, jangan cepet-cepet diklik, tanya heula ke bapak. Khawatir, Pak. Ya. Termasuk anak kita yang suka kepo juga, karena anak-anak remaja biasanya suka penasaran. Nah ini termasuk itu, Pak. Berhati-hati juga urusan gadget tadi. Gadget penting, tidak bisa kita hindari. Gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk dakwah. Share ke grup-grup WhatsApp kita hal-hal yang mengandung unsur kebaikan, mengandung unsur dakwah, mengajak orang kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan nge-share nutup para ruguh. Kalau di grup Baitul Amal mah alhamdulillah lah. Share-annya bagus-bagus yang bermanfaat sebagai bentuk informasi, share agama dan sebagainya. Saya juga ada, Pak, punya grup teman-teman SMP dulu. Sampai grup teman SMP ada, Pak. Teman-teman hari tadi ikuti nggak enak ya, takut dianggap sombong. Ya sudahlah, saya masuk aja di grup. Tapi belum pernah saya ikut nimbrung ngomen. Asal ngol serat, hapus buru-buru di tempatnya. Aduh, siapa jelma joget-joget berkitu, hapus. Tapi komen nggak mau saya, karena kalau komen nanti kan nggak enak gitu ya. Nges pokoknya mah untuk menjalin pertemanan, saya hapus, tidak pernah ikut terlibat. Keluar nggak enak. Tinggal kita pandai menjaga-jaga diri di situ. Bagaimana supaya hubungan kita dengan teman-teman baik, tapi kita juga tidak terkontaminasi. Ujlah itu namanya, Pak. Sama seperti itu, bukan hanya Pak Ketua DKM, saya juga harus hati-hati. Karena saya juga banyak grup, Pak. Termasuk tadi grup SMA, sampai grup SMP. Udah saya waktu itu minta dikeluarkan, keluar sama teman akrab, keluarkan. Karena kalau keluar sendiri kan gak enak, Pak. Dikeluarkan. Diasupkan deui sama aduh, ya sudahlah gitu kan. Akhirnya saya gitu aja, ngelihat hapus. Jadi kalau kita tidak setuju
Jangan komen yang macam-macam Pak, karena kita tidak tahu di antara teman-teman yang ada di grup itu yang suka atau tidak pada kita. Pokoknya mah kalau tidak setuju hapus, setuju hapus gitu aja. Jangan ngomen nggak bener, apalagi marah-marah. Itu akan menimbulkan permusuhan dengan teman dan sahabat kita. Itulah salah satunya bentuk konsep ujlah untuk urusan gadget. Gitu barangkali Pak Ketua DKM. Jadi betul termasuk hal demikian. Jadi akhirnya berkembang konsep ujlah itu bukan sekedar di urusan komunikasi konvensional, tapi komunikasi digital. Ini lebih bahaya. Karena walaupun kita diam di rumah, pengaruh tadi bisa masuk melalui gadget, melalui TikTok yang kita tonton, melalui YouTube, melalui Facebook yang selalu nongol di beranda medsos kita. Bijaklah dan berhati-hatilah menggunakan medsos. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Sudah tadi mengenai penggunaan gadget, kita harus bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk, seefektif mungkin. Untuk selanjutnya masih ada yang ditanyakan, Pak Asmawi? Yang lainnya? Atau ibu-ibu? Ya, Pak Ustaz Ahmad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu harus kan kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar? Betul. Saya sih masih Diperintahkan? perintahkan untuk Iya. Diperintahkan untuk Iya. Iya. Amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan perintah langsung dari Allah. Ya. Kuntum khaira ummatin urji'at linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu dilahirkan di tengah-tengah manusia itu untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Itu salah satu tugas kita, Pak. Siapapun, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas ustadz untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu berarti mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Tugas kita semua. Tugas kita semua, Pak. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ibda binafsik, mulailah dari diri kita tadi itu. Nah, konsep ujlah ini saya kaitkan ke situ, Pak. Itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar untuk diri kita terlebih dahulu. Karena bagaimana kita bisa melakukan atau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain kalau kitanya masih mungkar, belum ma'ruf. Ya, contohnya tadi kita mau amar ma'ruf ngajak orang sholat, kitanya tidak pernah sholat, didengar nggak Pak? Mual. Dah ngajak sholat, mah getara sholat. Dah ngajak ke masjid maneh gesok aduh mancing deh hampura. Hampura nggak tahu kena wae itu ke situ ya. Karena soalnya ada orang yang alasannya ke situ gitu. Jadi yang saya dengar coba alasannya yang lain lah, misalkan kenapa sih nggak mau ngaji, mau ke mall, jarang alasannya gitu Pak. Alasannya mancing wae. Jadi nah pikiran saya teh dijadikan jadi gitu. Maaf kepada yang suka itu ya. Saya tidak melarang mancing ya, silahkan. Karena para nelayan sok mancing ya. Tapi dia mah mencari nafkah, bukan hiburan kalau nelayan mah. Ini mah untuk mengobati stres cuma. Mengobati stres mancing, tambah stres. Mengobati stres mah pengajian di masjid, kumpul dengan orang soleh itu. Ada apa soleh di sini ya? Disebut-sebut wae. Itu yang paling bagus, kumpul dengan Pak Soleh itu bagus itu. Ya. Jadi kita dulu ibda bin nafsik mulai dari kita dalam rangka ujlah supaya kita tidak terkontaminasi. Apakah ujlah ini terus menerus? Enggak Pak. Kalau dirasa kita sudah siap, sudah sanggup dengan bekal ilmu kita, mental kita, kemampuan kita untuk terjun kembali di tengah masyarakat, terjun melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan terus-terusan uzlah. Uzlah ini hanya merupakan cara pertama, cara penyelamatan pertama dalam rangka mempersiapkan diri sampai kita punya ilmu, punya bekal untuk kembali terjun di tengah-tengah umat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sekali lagi uzlah ini diwajibkan bagi orang yang masih lemah,
yang masih doif dalam urusan keimanan dan mental. Ada orang yang seperti gitu, Pak. Ilmu belum tahu, belum bisa, belum punya, mental belum kuat. Karena kalau terjun dengan orang-orang seperti itu di tempat yang mungkar, dia mudah terbawa. Nah, orang yang demikian wajib ujlah dulu. Sok guguru heula, sok mencari ilmu terlebih dahulu, kuatkan mental kita, dekatkan diri kepada Allah, munajat kepada Allah supaya diberikan kekuatan. Mempertahankan akidah jangan sampai tergoncang. Kalau dirasa nanti sudah siap, turun pelan-pelan. Tapi bukan berarti meninggalkan ibadah yang mahdoh. Walaupun kita ujlah di rumah, ketika waktu sholat berjamaah, datang sholat berjamaah. Habis sholat, balik deui ke imah. Jangan nongkrong. Sebab nongkrong bisi kena pengaruh. Kalau belum kuat. Ketika pengajian, ikut pengajian. Baris pengajian, pulang ke rumah. Tidak nongkrong. Jangan coba-coba melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kalau kitanya belum kuat. Itulah maksudnya ujlah. Kalau sudah kuat, lakukan. Mulai dari rumah, ibda binasik, kemudian lakukan kepada yang terdekat. Anak, istri kita, ajak kepada kebaikan, cegah daripada kemungkaran. Nah, konsep ujlah ini sampaikan juga kepada anak istri, Pak. Jangan hanya kita saja sebagai suami yang ujlah, yang menghindari. Kita sebagai suami sudah berusaha menghindari perkumpulan-perkumpulan mungkar. Termasuk gadget yang mungkar. Anak istri dibiarkan. Repot nanti. Kasih tahu, Pak. Bisi anak istri kita belum tahu konsep ujlah ini. Hati-hati ya, Ma. Kalau nanti keluar rumah, kumpul dengan orang-orangnya, hati-hati, pilih-pilih. Kira-kira manfaat mah boleh, silahkan ngobrol. Tapi kalau kira-kira menimbulkan kemadaratan, fitnah, janganlah, jangan suka kumpul-kumpul. Di situ ada gibah, ada fitnah, ada rasul, ada sebagainya. Hindari yang begitu. Pesankan kepada istri kita, karena justru perempuan ini paling rentan, Pak. Di akhir zaman sekarang ini atau nanti, pengikut Dajjal terbesar adalah kaum perempuan. Ingat nih para ibu, pengikut Dajjal laknatullah itu kebanyakan perempuan. Karena perempuan itu paling kepo, paling mudah dipengaruhi, paling gampang dibobodo. Tekau penemponu aneh saeutik, laju penasaran baik. Ada apa sih itu kumpul-kumpul? Hebat sakti ini orang nih. Sakti. Sekali tepak langsung cager. Padahal nu ditepak kita babaturanana. Settingan deh baik. Langsung percaya, wah hebat dia mah, ada punya karomah we. Karomah dia mah. Ya memang karena dia memang karomah ngaranna. Dianggap langsung punya karomah padahal mah settingan. Jangan dikira, Pak. Sekarang banyak settingan. Gampang atuh nu setting, tinggal di kotek. Pak Haji nanti temenin saya ya. Saya mau sulap nih di hadapan orang-orang. Pura-pura pincang. Cek. Ah, gampang. Ceplak cager. Atau tadi lagi cager teu naon. Yang nonton kan orang asing, tidak tahu. Tidak kenal. Wah, hebat sakti Pak itu. Sakti, dia mah orang karomah itu. Tambah pakaian anak keren deh kan. Meyakinkan tadi teh nggak jual agama seperti gitu tuh, percaya. Eta ibu-ibu mah langsung percaya kan gitu. Nah, saya bukan ini kan ke ibu-ibu, ini karakter secara umum gitu. Makanya sampaikan hal ini kepada ibu-ibu juga agar berhati-hati bergaul, hati-hati berkumpul. Silahkan berkumpul keluar rumah, apalagi ibu-ibu mah harus izin suami, Pak, izin dari bapak-bapak. Kalau tidak diizinkan nggak boleh. Silahkan dorong ibu-ibu untuk hadir di pengajian majelis taklim atau di tempat-tempat yang bermanfaat. Jangan dibiarkan kelayang-keloyong tepugu, karena perangkap-perangkap Dajjal disebar. Sudah disebar sekarang, Pak. Banyak yang terperangkap sekarang. Banyak yang kena perangkap Dajjal di zaman sekarang ini. Gitu. Makanya untuk melakukan amar ma'ruf di zaman sekarang ini, Pak, luar biasa beratnya. Makanya siapkan ilmu kita, pengetahuan kita, termasuk mental. Kalau mental nggak kuat, pada mundur, Pak. Jangankan orang yang tidak berilmu, yang berilmu aja kalau mentalnya nggak kuat, mundur. Karena jangan dikira kita menyampaikan kebaikan langsung dianggap baik, diterima dengan baik, belum tentu. Karena sekarang mah
Orang berbicara dengan hawa nafsu tadi itu, tidak dengan ilmu. Siap-siap untuk dibully yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Efeknya apa? Karena dibully, berhenti amar ma'ruf nahi munkarnya. Jangan. Lakukan saja pelan-pelan. Jangan memaksakan, Pak. Kalau dirasa kita sudah amar ma'ruf nahi munkar, sudah mengajak, tapi dia malah berbalik memusuhi kita, jangan dipaksakan. Sudah. Cari orang-orang yang masih mau kita ajak. Kalau sudah tidak mau, lepaskan. Jangan memforsir pikiran kita, memforsir tenaga kita untuk hal yang tidak perlu. Jadi itu kewajiban, Pak. Iya. Itu salah satunya. Tadi yang pertama yang wajib ujlah adalah orang yang masih lemah hatinya, belum kuat mentalnya, dan lemah ilmunya. Hati-hati ini orang yang demikian, sudah mah ilmu sedikit, ibadah manis sedikit, baru tobat, lagi pengen ibadah, wayahna batasi heula pergaulanana, sebab tobatnya bisa jadi tomat mungkin. Tobat kumat gara-gara tadi. Jaga tuh, karena tobat ini merupakan anugerah terbesar dari Allah. Allah memberikan hidayah yang luar biasa karena dia sudah bisa tobat. Jaga tobat itu dengan jaga pergaulan. Karena masih lemah hatinya, gampang terkontaminasi lagi. Dia wajib ujlah apa yang demikian? Ujlah. Nah, kalau dia sudah punya kelompok yang menguatkan dia, baru bisa turun lagi nanti. Hatinya sudah kuat, ilmunya sudah ada. Nah, ada orang-orang ya yang sama sekali tidak boleh ujlah. Siapa? Orang-orang yang dibutuhkan tenaga, pikiran, dan ilmunya di tengah-tengah umat. Ini tidak boleh ujlah. Tetapi dengan demikian, siapkan dirinya, terutama mental. Oke, orang berilmu, ilmu sudah punya, tapi belum tentu mentalnya kuat, Pak. Ada orang ilmunya sebetulnya mah dia tuh orang berilmu, tapi dia jarang nongol di masyarakat, nggak mau ngomong di tengah masyarakat. Karena apa? Mentalnya nggak kuat. Tidak kuat menghadapi nyinyiran orang gitu ya. Tidak kuat diomongin orang di belakang, terutama Pak di depan mah jarang. Di belakang, deh Ustadz ngomong naon sih? Yang ngomong Sunda, ngomong Indonesia, emang ngomong sirem. Santai aja Pak jawabnya, nggak usah dipusingin. Itu ada yang begitu Pak, jangan heran. Jangankan macam kita, Nabi aja dibully kan? Istilahnya zaman sekarang, Nabi aja dihujat. Bahkan dianggap gila, apalagi kita jalma bodoh. Ini mental ini tidak cukup ilmu, tidak cukup hanya ilmu, tapi mental harus disiapkan. Karena itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, orang yang demikian tidak boleh ujlah, tidak boleh menyendiri, harus tetap hadir di tengah-tengah masyarakat karena ilmunya dibutuhkan. Karena posisi jabatan, contohnya RW, RT nggak boleh. Lamun RW jeung RT hujlah gimana anu rek nyeun KTP? Assalamualaikum Pak RT, cuk Ibu RT teh cuk majikanna. Waalaikumsalam, ada apa Pak? Saya butuh mau surat pengantar, mau bikin BPJS. Mohon maaf, bapaknya lagi ujlah nggak bisa ditemui. Repot urusan masyarakat. Suruh berhenti dulu jadi RT yang begitu. Berhenti dulu, letakkan jabatan sebagai RT-nya. Mohon maaf Pak, Ibu, sampaikan ke masyarakatnya, saya menyerahkan jabatan RT sementara. Mau apa? Mau ujlah. Wayahna harus diletakkan dulu jabatannya kalau mau ujlah. Jangan dipegang terus, nanti repot masyarakat karena dia punya urusan dengan masyarakat Pak. Tidak boleh ujlah yang begitu. Tetap karena itu sebagai konsekuensi tanggung jawab jabatan, dia harus mempersiapkan diri. Kalau tidak siap, lepaskan. Tidak siap, lepaskan. Gitu. Tapi oleh ustad mah ulah Pak, ngelepaskan ke ustadan anak. Lepaskanlah saya jadi mantan ustad. Jangan. Karena itu mah kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak mau siapkan mental kita. Ya harus siaplah kalau pangkat ustad mah. Piraku teu siap mental. Moal bae disebut ustad lamun teu siap mentalnya gitu ya. Nah itu. Tapi kemudian ada lagi orang. Tadi ada yang ujlah total Pak. Tapi ada yang istilahnya hanya ujlah hatinya saja. Semuanya juga harus hatinya udah ujlah. Tapi ada orang yang hanya hatinya saja yang ujlah, fisiknya enggak.
Gitu. Jadi ada 3 kriteria orang, ada yang total sama sekali, ada yang hatinya saja yang ujlah, tapi ada yang sama sekali tidak boleh ujlah. Karena dibutuhkan oleh lingkungan, oleh masyarakat. Nah itu Pak, mengenai tipe daripada orang-orang tadi. Tinggal kita posisi di mana gitu. Posisi di mana, maka bersikaplah seperti itu. Ini penting supaya ketika kita mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan tentang diri kita di tengah-tengah bersosialisasi dengan masyarakat dalam rangka hablum minan nas. Itu kan dalam rangka hablum minan nas. Ya. Maka bagaimana sikap kita? Silahkan tempatkan, posisikan diri kita ketika hablum minan nas. Apakah kita memang pantas ujlah total sementara Pak? Saya garis bawahi sementara, jangan seterusnya. Sebab kalau seterusnya nanti kamalinaan, terlena nanti, ngeunahun sholat di imah, ngeunahun dikir di imah, akhirnya tewauh jeung masyarakat. Bukan seperti itu, hanya sementara untuk menyelamatkan diri sambil mempersiapkan bekal diri kita, bekal ilmu, bekal mental, spiritual dan sebagainya. Tapi tugas tetap harus dijalankan selama kita hidup sebagai apa? Sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya di muka bumi. Tiap-tiap orang punya tugas. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian, Pak ya, Pak Ustadz Muhammad, seperti itu barangkali tetap harus lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kalaupun yang ujlah total pun minimal amar ma'ruf nahi mungkar untuk diri sendiri terlebih dahulu dan keluarga terdekat kita yang di rumah. Kalau belum kuat untuk amar ma'ruf di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Kalau sudah kuat lakukan, tapi dengan cara yang baik. Ud'u ila sabilik mir rabbika, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah yang pertama, kemudian dengan cara mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, berdiskusilah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik juga. Jadi ketika berdebat dengan orang masalah agama, jangan saling melecehkan, jangan saling memprovokasi atau membuli gitu. Ini mah dalam ceramah aja memprovokasi, membuli orang, mengkafir-kafirkan orang, ya. Itu jangan seperti itu. Di tengah-tengah tabligh akbar, di tengah-tengah tabligh akbar yang disampaikan adalah provokasi, mengajak umat. Intinya mah supaya orang-orang tertarik masuk kepada kelompok dia gitu. Takbir, takbir, ayo takbir, takbir wae. Salat henteu. Ya karena sibuk. Acara jam 2, dohor kalewat, asar kalewat, maghrib kacapean. Hari di jalan takbir, takbir. Takbir naon? Da takbir mah dina salat. Ucapan takbir di tengah jalan tapi tidak melakukan takbiratul ihram. Kan naon model gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kata limbang lu model gitu mah. Jadi hanya mempopulerkan simbol-simbol agama tapi tidak beragama. Tidak melaksanakan agama. Hanya mempopulerkan simbol-simbol agama supaya terkesan paling agamis. Ini yang dikhawatirkan. Termasuk dalam fitnah syarra tadi. Itu Bapak Ibu ya, sementara. Barangkali ada yang lain silakan. Terima kasih penjelasannya. Untuk berikutnya masih ada yang mau bertanya? Tuh ibu-ibu ta. Udah disentil ibu-ibu tadi. Kalau saya tanya Pak Ustaz, Iya. apakah dengan katanya turunnya Dajjal, Ya. apakah itu termasuk zaman itu zaman sehingga ada ujlah itu mengasingkan diri dari keramaian agar terhindar dari fitnah-fitnah Dajjal itu? Apakah karena ujlah itu sehingga pada zaman itu betul-betul tidak kondusif atau tadi itu menghindari fitnah Dajjal? Apakah dengan ujlah itu zaman itu seperti turunnya Dajjal gitu? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih Pak.
turunnya Dajjal itu merupakan fitnah terbesar bagi umat Islam. Fitnah terbesar, Pak. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Dikhawatirkan oleh Nabi itu ketika umat ini menghadapi fitnah Dajjal itu luar biasa. Karena apa? Jangankan sekelas kita, Pak, yang masih belajar. Itu sekelas kiai saja jangan coba-coba ketemu dengan Dajjal, moal kuat. Satu-satunya orang yang kuat menghadapi Dajjal itu cuman Imamul Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Yang lainnya gak bakalan kuat. Makanya diperintahkan oleh Nabi, jika kamu ketemu dengan Dajjal, lari sekencang-kencangnya, jangan coba-coba ngedeket. Moal kuat, langsung gugur keimanan kita, Pak. Karena apa? Matanya saja penuh hipnotis, menempuh matanya langsung kita hilang kesadaran, hilang keimanan. Ditambah lagi Dajjal ini diberi kemampuan oleh Allah yang luar biasa. Kemampuan yang sama dengan mukjizat Nabi. Bagaimana tidak? Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Dahsyat nggak, Pak, fitnahnya itu, sihirnya. Orang mati di kuburan dihudangkan, kita hidup deh. Ngeri kan? Kalau kita mah seperti tadi yang disetting aja udah langsung percaya. Apalagi kalau Dajjal. Jadi fitnah yang luar biasa. Makanya diperintahkan oleh Nabi, kalau kamu ketemu dengan Dajjal, lari sekencang-kencangnya, jangan coba-coba ketemu. Karena langsung tergeleser, langsung tergelincir, langsung terbawa. Itu yang paling dikhawatirkan. Tidak akan kuat, Pak, apalagi orang awam. Ya. Jadi itu mah sudah zaman itu mah sudah betul-betul semuanya wajib menghindar, memohon perlindungan kepada Allah dari pengaruh Dajjal. Nah, hadis Nabi yang membicarakan tentang uzlah ini sebetulnya sebagai langkah persiapan, mewanti-wanti. Karena sekali lagi Dajjal itu tidak turun sekaligus, tapi pelan-pelan turunnya, dengan antek-anteknya terlebih dahulu, dengan ismenya, dengan pengaruhnya. Nah sekarang bau-baunya udah terjadi, sehingga terjadi kondisi seperti tadi. Ya. Karena sosok Dajjal itu jangan dimaknai sosok yang menyeramkan, Pak, tapi sosok yang menarik hati. Contohnya apa ciri Dajjal teh? Penampilannya penampilan ulama. Dajjal itu bukan penampilan orang yang nggak bener, bukan. Kalau penampilannya orang yang jahat mah mau siapa yang tertarik? Penampilannya penampilan ulama, penampilan orang soleh, tapi mengajak kepada kemungkaran. Pelan-pelan ditarik supaya dia keluar dari akidah Islamiyah. Sedikit demi sedikit hembuskan fitnah. Tidak percaya, dia keluarkan sihirnya. Tidak percaya, keluarkan sihirnya. Akhirnya orang menyerahkan. Sampai dia bisa menurunkan hujan. Tempat yang dilewati yang tadinya gersang jadi subur. Coba, hebat nggak yang begitu? Makanya Indonesia ini merupakan tempat yang paling target Dajjal. Indonesia ini, di timur ini, Pak. Karena apa? Karena umat terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Hati-hati, Pak. Indonesia ini merupakan target utama untuk turunnya Dajjal. Bau-baunya udah kelihatan. Karena apa? Sekali lagi saya ulangi. Orang Indonesia ini orang yang paling baik, yang paling nurut, yang paling santun. Apalagi melihat sosok agamis, paling nurut. Dajjal paling resep pun tahu itu. Makanya khawatir begitu turun ke Indonesia, Dajjal langsung diserbu oleh umat Islam. Kabeh ngikut dia, semuanya ikut, bukan menjauh malah ikut. Karena orang Indonesia paling resep nempon gitu. Sekarang kan terbukti, temenang nempo jelema anu gagah pakaiana langsung ikut. Diajak kemana ge daek. Coba kanu pakaian anu rudin pakaiannya ya, pakaian teu pantes gitu, teu pantes ka tempona, ieu mah lain ustad, komo kiai mah lain, mau diikuti. Tapi begitu datang walaupun dia tidak kenal, wah ini mah keren nih, ini pasti nih orang mulia, langsung pada milu, Pak.
dengan simbol-simbol, dengan casing tadi. Dajjal nanti tampil seperti gitu tuh. Dajjal seperti gitu, Pak. Jangan divisualisasi Dajjal itu sesuatu yang menyeramkan. Sosoknya orang yang menyeramkan. Siapa yang mau nurut, siapa yang mau ini. Justru seseorang yang berpenampilan menarik, tapi mengajak kepada kekufuran. Sedikit demi sedikit terus. Nah, jangan dekati yang seperti itu. Jangan-jangan kita mah bertemu dengan Dajjal yang asli, dengan antek-anteknya aja mungkin gak kuat. Karena tadi tekaopan orang Indonesia mah, tekaop nemponu aneh-aneh terus percaya sampai mau diadu domba, diadukan antar kita demi membela eta. Padahal sudah jelas kesesatannya, tetap saja diikuti dengan alasan husnudzon cenah. Udah jelas sesat husnudzon. Husnudzon dia mah apa? Karena dia mah wali. Cek sah nyaho ti mana wali? Dan tidak mungkin wali ngajak kesesatan, tidak mungkin. Makanya pakai akal sehat, pakai ilmu. Tidak mungkin wali Allah ngajak kepada kesesatan. Ini mah amalia sesat dianggapnya dia mah memang wali, begitu dia mah. Kita mah teu kaharti. Nya kudu kaharti atuh ibadah jeung agama mah harus kaharti. Harus ada hujah, harus ada dalilnya, harus ada dasarnya. Jangan saeutik-eutik karena dia mah wali. Jadi kalaupun dia teu salat dia mah wali. Di mana wali teu salat? Nabi aja salat, masa wali tidak salat? Karena sudah kadung mencap dia seorang wali, ketika dia tidak salat dianggapnya dia mah wali. Karena husnuzon, mungkin dia mah salatnya juga di Mekah, cenah ada ngagedean. Isunya dia mah tidak sholat di Baitul Amal juga sholatnya di Mekah karena dia mah wali. Ini tahayul begini nih, pakai logika, tetap pakai akal sehat, jangan sampai terbuai. Tetap ukur dengan syariat. Mana ada Nabi aja sholat, kalau dia tidak sholat wali di mana? Itu mah waliyus syayatin gitu mah, bukan waliullah tapi waliyus syayatin, wali setan ya gitu. Dia mah tara sholat berjamaah karena dia mah orangnya wali, deui wali. Wali mah menyendiri di kamarnya. Di mana ya wali? Emang wali songo menyendiri? Enggak, dakwah di tengah masyarakat wali songo. Ya. Itu orang Indonesia teh paling percaya kepada urusan-urusan mistik seperti gitu, teh paling percaya, Pak. Dajjal turun ke Indonesia dengan membawa misi mistis. Sok lihat sekarang di medsos, Pak. Pasti. Walaupun sudah lihat bahwa orang itu sosoknya itu menyesatkan, tetap dianggap mulia aja. Kita harus husnuzon. Ya nggak bisa begitu. Ya. Ada yang dianggap wali tara sholat Jumat. Cek sah dia mah sholat Jumat di mana? Di Baghdad. Jauh amat. Kapan di Baghdadnya? Barusan saya lihat ada lewat beli ke Madura. Katanya ke Baghdad, dia mah bisa cepat, namanya juga wali, bisa berada di beberapa tempat, makin dibumbuan. Bisa ada di beberapa, kadang di Cilaku, di Cilegon, ada waktu yang sama, di bumbuan. Saya pernah dengar Pak orang yang cerita begitu, di zaman sekarang, ada, saya tak dengerin aja. Hebat amat ya jelema, hayang nyaho, coba jelemana. Ditempuh biasa wae, tak intip-intip, coba di beberapa tempat, ternyata di dinya hiji. Artinya ini dibumbuan dengan cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta oleh para pengikutnya. Jangan cepat-cepat percaya yang begitu teh. Ya, tetap nalar kita, logika kita dipakai. Karena apa-apa juga ibadah itu dengan syariat. Ini Indonesia, Pak. Nah, makanya hati-hati tadi. Dajjal lebih dahsyat lagi itu. Lebih dahsyat lagi. Ya. Jadi kalau ada orang yang cerita-cerita seperti gitu, berhati-hatilah Pak, jangan mudah terbuai. Ya. Karena Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Lihat bagaimana perilaku Nabi, lihat bagaimana perilaku para wali Allah. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang ngaku-ngaku wali. Padahal dia itu memang wali murid, wali kelas. Ya, wali nikah jelas. Mana ada seorang wali ngaku wali, bohong.
Kalau ada orang yang ngaku wali, bohong, karena tidak pernah ada seorang wali ngaku wali. Haram hukumnya. Kecuali Nabi dan Rasul, wajib ngaku Nabi dan Rasul. Selain itu tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang ngaku wali, itu bohong. Pastikan seperti itu. Karena seorang wali yang asli, dia akan menyembunyikan jati dirinya di tengah-tengah manusia. Takut menimbulkan fitnah. Itu Pak, untuk Dajjal lebih dahsyat lagi. Wajib kita untuk lari, bukan hanya uzlah. Ya, menyepi, menyendiri, kaburlah ke tempat yang aman supaya disembunyikan oleh Allah dari pengaruh Dajjal. Makanya dari sekarang kan kita disunahkan untuk berdoa, Pak ya. Setiap tasyahud akhir kan ada doanya itu, agar kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ya, di fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min fitnatil masyahid Dajjal. Ketika tasyahud akhir kan sebelum salam, kita sudah disuruh berdoa, disunahkan berdoa dari fitnah Dajjal. Bukan dengan Dajjalnya aja, dengan fitnahnya Pak. Sekarang sudah ada, sudah turun. Sesuai dengan hadis Nabi tadi. Termasuk hati-hati, Dajjal teh jualan agama. Dajjal itu suka jualan agama karena berpenampilan agama, yang disampaikan agama. Tetapi diseret menuju kepada kemungkaran. Diseret menjauhkan dari Allah dan Nabi supaya percaya kepada dirinya. Akhirnya orang-orang itu bukan percaya dan beriman kepada Allah, tapi percaya dan beriman kepada Dajjal. Na'udzubillah. Sehingga yang terjadi apa? Di zaman sekarang kecil-kecilannya banyak orang yang mengkultuskan orang, sehingga apapun yang diomongkan oleh orang yang dikultuskannya selalu benar. Tadi teh walaupun secara syariat diukur salah, urang macan nyampe ilmuna, dia mah wali kitu ge. Saya lihat kemarin waktu bulan Ramadan dia nggak puasa, dia mah wali, kelihatannya nggak puasa padahal mah puasa. Bumbu yang begitu teh, bumbu Pak, bumbu pedas dibumbuan. Jadi banyak bumbu sekarang teh untuk menutupi itu. Yang ngebumbuin siapa? Pengikutnya yang sudah terdoktrin. Ini banyak yang begini Pak. Repot menyadarkan orang yang sudah seperti ini, sudah akut seperti ini, merepot Pak. Kita kasih tahu tauhid dan sebagainya, mual percaya, tetap malah ngebalikin ke kita. Kamu mah nggak ada apa-apanya katanya. Can nyampe ilmuna, can nyampe kumaha. Urusan sholat mah tetap sholat, sasaha teu bisa henteu. Mau wali kayak mau nabi wajib sholat mah. Ada itu. Ini fakta Pak di zaman sekarang. Ada orang yang sudah dianggap mulia karena dia penasaran ingin tahu kehidupannya, dia datang ke rumahnya, dia tinggal di situ selama beberapa hari. Dia mendapati orang yang dianggap mulia ini ternyata tidak pernah sholat. Aneh dia kan, katanya dia ini pangkatnya wali, tapi selama saya tinggal di rumahnya tidak pernah melihat dia sholat. Waktu duhur lewat, waktu maghrib terus lewat. Begitu disampaikan kepada orang pengikutnya yang mencintainya itu, malah yang disalahkan yang ini Pak. Kamu mah belum tahu, nggak kelihatan dohirnya di depan kita, padahal dia mah sedang sholat di kamarnya, cenah. Sampai seperti itu Pak brandingnya, sampai seperti itu brandingnya. Ini sebuah branding. Kelihatannya oleh kita dia sedang duduk di situ, padahal dia mah sedang sholat berjamaah di Cirebon. Ini begitu. Saya pernah menjumpai orang yang begitu. Tapi akhirnya saya minta pembuktian. Ternyata. Saya penasaran, ingin ketemu dengan orang yang dia branding tadi Pak. Katanya bisa berada di berbagai tempat. Saya coba ketemu dalam halakoh seperti gini, saya cek terus, saya amati, bener tuh ada di berbagai tempat. Didinya doang, tuh kemana-mana ternyata. Berarti itu branding Pak, dibumbu supaya apa? Menarik minat orang lain menjadi pengikut dia. Banyak sekarang Pak. Betul, pakai buzzer medsos. Hati-hati di medsos tuh Pak. Lihat di medsos. Waduh itu.
Pokoknya kalau kita mengkritisi yang begitu langsung dihujat. Kamu tuh nggak ada apa-apanya, wah segala macam. Nah ini Pak, salah satunya hati-hati menyikapi seperti itu ya. Banyak terjadi di zaman sekarang Pak, dahsyat banget ya. Nah, makanya tetaplah berakal sehat, bijaksana. Jangan lupa terus, jangan bosan untuk meminta hidayah dari Allah, mencari ilmunya. Jangan cukup puas dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki. Jangan cukup puas, karena dunia ini berkembang. Terus ya, menuntut ilmu. Teruslah berdekatan dengan para alim ulama yang ikhlas, alim ulama yang amilin, supaya kita tertuntun dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya kita diselamatkan, Pak. Di zaman sekarang yang banyak mengelirukan, itu. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya dan penjelasannya. Untuk selanjutnya masih ada waktu, masih banyak yang masih mau bertanya, silahkan. Pak Mardi mau bertanya, silahkan. Pak Asmawi, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini Pak, kita kan punya demokrasi, yakni masyarakat kita. Kita ini secara sistem pada untuk di semua instansi hampir itu yang formal. Apabila kita mau kerja lah, kan murid Bapak disampaikan itu harus minimal melalui koneksi, sekalipun misalkan tes secara murni itu Pak. Tapi setelah itu katanya sih ada beberapa informasi, tetap dia harus misalkan masih harus apa gitu. Nah, kalaupun dia ada yang pernah mengatakan begitu masuk udah secara terbuka, tapi kok dia masih gagal gitu, karena kurang apa gitu. Ya. Gimana Pak solusinya Pak yang ke depan? Sedangkan tidak semua orang itu mampu Pak bekerja secara formal, Ya. tapi hanya mengandalkan murni dengan kepintaran profesi dia. Gitu. Ya. Nah, untuk sekarang ini saya sulit, makanya saya punya anak saya sekarang udah dokter. Pokoknya kamu tidak usah kerja di mana, yang penting kamu tes ikut diterima ya Mas, nggak terima ya udah lah. Tapi alhamdulillah itu lolos. Ya. Itu saya khawatir aja gitu. Itu gimana itu Pak dampaknya ke depan? Ya. Betul. Itu aja, terima kasih. Jadi situasi yang tidak bisa kita hindari Pak, termasuk tadi masalah riswah, masalah sogok itu ya, ini kayaknya sudah menjadi suatu budaya ya, budaya yang sistematis. Tidak bisa kita sembunyikan lagi, ini memang sudah fakta ya. Fakta kenyataannya seperti itu gitu. Hanya di sini yang tidak diperbolehkan itu menempatkan seseorang tidak sesuai dengan tempatnya. Artinya dia bukan ahlinya di situ ditempatkan dengan sogokan tadi gitu. Tapi kalau kemudian, ini salah satu situasi yang bisa kita hadapi Pak. Karena gini, ada masalah maslahat dan madarat di situ, Pak, maslahat dan madarat di situ. Contohnya gini, ada suatu jabatan tertentu, ini jabatan ini harus dipegang oleh orang-orang yang soleh, gitu Pak, supaya aman. Nah maka orang-orang soleh ini harus berjuang bersama-sama menempati itu. Jangan sampai direbut oleh orang-orang yang tidak ahli dan tidak soleh. Ini konsep awalnya Pak. Sebab kalau semua posisi jabatan di negara ini ditempati dan dikuasai oleh orang-orang yang salah, apa jadinya nanti? Timbul kan tidak jujur, tidak amanah tadi nantinya. Makanya orang-orang yang punya komitmen dan integritas yang baik, silahkan berkompetisi, jangan mundur, berkompetisilah. Apalagi tadi punya kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau punya kemampuan ilmu dan mental amar ma'ruf nahi mungkar, atau punya integritas yang baik, niat yang baik untuk berkiprah di tengah manusia, di tengah umat, silahkan berkompetisi, terjunlah berkompetisi, jangan mundur.
Karena misalkan lah di sana akhirnya mundur. Akhirnya tempat-tempat strategis itu diduduki oleh orang-orang yang tidak amanah. Kan bahaya Pak seperti gitu. Tapi yakinkan dia berkompeten di bidang itu yang paling pertama. Jangan sampai tidak berkompeten tapi pengen didudukan, pengen menduduki. Ini yang tidak boleh. Sampai dia menggunakan uang untuk nyogok umpama. Kemudian bagaimana dengan situasi tadi? Setelah berkompetisi, ini yang ditanyakan Bapak kan, tetap ujung-ujungnya terbentur. Secara tes lulus, tetapi tes yang lain, wawancara, tidak lulus misalkan. Karena dalam wawancara kan ada tanda tangan, ditanya sabaraha. Nah sabaraha ini siapnya. Nah di situ ada ulama mengatakan boleh. Kenapa? Untuk merebut hak tadi Pak, untuk menimbulkan kemaslahatan. Daripada dipegang oleh orang yang salah, maka rebutlah oleh kita. Ya, silahkan bisa dilakukan. Kalau yang seperti itu boleh, kategorinya boleh. Yang tidak boleh teh ujug-ujug tes henteu, naon henteu, apalagi orangnya tidak mampu, pengen duduk di situ. Tapi kalau dia punya kemampuan, punya integritas yang baik, silahkan berkompetisi. Kalau mampu menggunakan, ya itu Pak. Sebab kalau dia mundur, nanti diduduki oleh orang itu. Gitu. Tapi diukur juga oleh kita. Nah itu situasi menghadapi situasi seperti itu Pak. Ya. Menghadapi situasi seperti itu. Tapi yang pasti tidak boleh mendudukan orang tidak sesuai dengan kompetensinya. Tetapi yang terbaik adalah tanpa melakukan apapun. Tanpa melakukan apapun. Berkompetisilah secara sehat. Itu yang terbaik Pak. Kalau tadi kondisi yang betul-betul tidak ada pilihan. Sudah tes, lulus terakhir di pantohir umpama. Tahu pantohir Pak? Penentuan terakhir ya, terbentur ilah itu kan sudah berjuang nih berkompetisi dari awal, administrasi, tes dan sebagainya. Terakhir penentuan ketika mau ditetapkan terbentur itu. Lanjutkan perjuangannya, jangan berhenti, jangan mundur ya. Tetapi tidak boleh dari awal-awal tes henteu, naon henteu, ujug-ujug cek gitu. Nah itu yang tidak boleh. Itu namanya mendolimi yang lain. Tapi kalau sudah berkompetisi secara sehat, secara intelektual dan kemampuan, terbentur ke yang terakhir tadi, lanjutkan. Ini ada ulama mengatakan boleh yang seperti itu. Kalau ini tidak termasuk rasuah katanya yang begini mah. Yang termasuk rasuah itu yang ujug-ujug tadi Pak. Tepuguh-puguh, ngahonor henteu, naon henteu, ikut tes apa enggak, nyaho-nyaho diangkat gitu. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Mendolimi yang lain yang sudah berkompetisi. Gitu Pak ya. Jalan keluarnya seperti itu. Insya Allah lah. Artinya ada hal-hal yang darurat yang semoga Allah maafkan. Demi apa? Timbulnya kemaslahatan. Contoh lain misalkan Pak, kita kan sering nih milih mulai dewan, wali kota, bupati, gubernur sampai presiden kan Pak ya. Nah itu. Nah kita kan punya pilihan mana yang terbaik menurut kita, yang punya integritas. Kalau jujur 100% mungkin susah, tapi paling tidak yang terbaik. Yang sedikit salahnya di antara yang salah. Nah itu. Nah ini harus kita dukung yang begitu. Dukung kita yang seperti itu. Daripada nanti diduduki oleh orang yang betul-betul salah gitu. Kan kita juga yang susah. Nah dalam memilih pemimpin juga begitu. Jangan sampai golput sama sekali. Nanti repot kalau kita golput, akhirnya tempat-tempat strategis, tempat-tempat yang digunakan oleh pemimpin itu dipimpin oleh orang-orang yang tidak pantas. Ya. Akhirnya kita juga yang repot. Nah ini menggunakan nalar kita seperti gitu Pak. Ya. Pilihlah yang mafsadatnya paling sedikit, tapi maslahatnya paling banyak. Tidak mungkin 100% maslahat, susah menemukan kesempurnaan dalam hidup ini Pak. Gitu. Makanya ada rukhsah dalam Islam juga ada rukhsah, hal-hal yang diperbolehkan. Tidak terlalu hitam putih saklek gitu. Termasuk dalam urusan rasuah tadi. Ya.
Jadi ketika kita terbentur yang terakhir terpaksa harus mengeluarkan uang, itu masih ada langkah diperbolehkan selama untuk menimbulkan kemaslahatan dan menghindari terjadinya keburukan ditempati oleh orang yang tidak layak. Gitu. Paham sampai situ, Pak? Iya. Jadi jangan sampai orang-orang yang baik itu mundur. Orang yang baik semua tidak mau. Jadi RT nggak mau, jadi RW nggak mau, jadi ketua DKM nggak mau, jadi lurah nggak mau, presiden nggak mau. Orang-orang baik. Akhirnya mulai dari RT sampai presiden ditempati oleh orang-orang yang jahat semua. Repot kita, Pak. Ya. Jadi orang baik itu harus tampil ke depan. Ya. Orang baik teh orang baik menurut orang, bukan berarti orang mengaku baik, bukan. Orang baik menurut orang lain gitu. Ngaku baik juga janganlah, ya. Nah itu, Pak, ya. Cukup, Pak, saya itu. Kalau masih ada silakan. Masih ada yang mau dipertanyakan? Kalau udah tidak ada lagi, kita cukup. Oh ya, Pak Ustadz Ahmad. Ya, silakan. enggak. Itu mah doa, Pak. Iya, doa. Maksudnya apa? Iya. Boleh. Iya, boleh. Ya, disunahkan. Tidak juga nggak apa-apa, tapi disunahkan. Salah satu doa yang disunahkan dibaca setelah tasahud itu adalah itu. Karena kita dianjurkan untuk berdoa juga, Pak. Setelah tasahud itu. Itu mah salah satu doa. Boleh kita berdoa dengan yang lain. Ya. Karena doa yang diijabah termasuk dianjurkan oleh Nabi adalah doa ketika tasyahud akhir itu. Ya, doa. Tapi doanya dengan yang dituntunkan Nabi, ya jangan pakai bahasa Indonesia. Setelah beres misalkan sampai gitu selesai itu sebelum salam ngadoa akhirnya, ya Allah mudah-mudahan isukan ya cair ya Allah, cair ya Allah. Jangan pakai bahasa Indonesia, ya. Doanya sesuai yang dituntunkan oleh Nabi, di antaranya doa itu. Gitu. Atau dengan terakhir misalkan Robbana atina fid dunya, boleh terakhir, tapi jangan pakai bahasa Indonesia apalagi bahasa Sunda, jangan, ya, liur karena makmumnya liur lah imam nak itu, ya. Itu, Pak, ya, itu doa yang dianjurkan, disunahkan oleh tasawuf akhir. Oke. Masih ada lagi? Tidak ada. Mangga, kalau memang sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita cukupkan ya. Alhamdulillah, telah sama-sama